Stoikisme, filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tidak dikendalikan oleh emosi dan menerima hidup apa adanya. Banyak orang telah menemukan ketenangan melalui stoikisme. Namun, bagaimana jika diterapkan dengan cara yang salah? Alih-alih membuat hidup lebih baik, stoikisme yang disalahpahami justru bisa merusak masa depanmu. Tanpa sadar, banyak orang terjebak dalam sikap berlebihan yang justru menjauhkan mereka dari kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Mari kita pelajari 9 sikap berlebihan yang salah dalam menerapkan stoikisme dan bagaimana itu bisa menghancurkan hidupmu. Saya ada kisah pendek inspiratif yang mungkin bisa kalian dengarkan tentang seseorang yang salah dalam menerapkan stoikisme. Ini ceritanya. Dulu, ada seorang pria bernama Dimas. Ia membaca banyak buku tentang stoikisme dan mulai menerapkannya dalam hidupnya. Ketika ada masalah, ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, aku harus tetap tenang." Ketika gagal dalam pekerjaan, ia berkata, "Aku tidak boleh terlalu peduli. Semua ini hanya bagian dari hidup." Ketika teman-temannya pergi menjauh, ia berpikir, "Aku harus menerima kenyataan. Aku tidak butuh orang lain." Awalnya, Dimas merasa lebih tenang. Tapi lama-kelamaan, hidupnya terasa kosong. Ia tidak lagi merasa bersemangat, tidak lagi memiliki ambisi, dan tidak lagi dekat dengan orang-orang yang peduli padanya. Dimas tidak sadar bahwa ia telah salah dalam memahami stoikisme, karena apa yang ia lakukan bukanlah ketenangan, tapi pelarian. Dan inilah kesalahan yang banyak dilakukan orang. Mereka berpikir sedang menjalani hidup dengan bijak, padahal mereka justru merusaknya. Lalu, apa saja sikap berlebihan yang bisa membuatmu terjebak dalam kesalahan yang sama? Simak 9 poin berikut. 1. Menjadi terlalu dingin dan tidak peduli. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak dikendalikan oleh emosi. Tapi itu bukan berarti kita harus menghapus emosi sepenuhnya. Banyak orang berpikir bahwa menjadi stoik berarti harus bersikap dingin dan tidak peduli pada apapun. Akibatnya, mereka kehilangan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kamu terlalu cuek, orang-orang akan menjauh darimu. Bukan karena mereka tidak suka stoikisme, tapi karena mereka butuh seseorang yang bisa merasakan dan memahami. 2. Menerima segalanya tanpa berusaha mengubahnya. Salah satu prinsip stoikisme adalah menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi bukan berarti kita harus pasrah tanpa melakukan apapun. Jika kamu terus-menerus menerima keadaan tanpa usaha, kamu akan terjebak dalam hidup yang biasa-biasa saja tanpa ada kemajuan. Bayangkan kamu bekerja di tempat yang tidak kamu sukai. Alih-alih mencari pekerjaan baru, kamu hanya berkata, "Aku harus menerima ini." Lalu bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih terjebak di tempat yang sama. 3. Menghindari semua bentuk kesenangan. Banyak yang salah paham dan mengira bahwa menjadi stoik berarti menghindari kesenangan. Mereka berpikir bahwa menikmati hidup adalah sesuatu yang berlebihan. Padahal, stoikisme tidak melarang kebahagiaan. Justru, filosofi ini mengajarkan kita untuk menikmati kebahagiaan tanpa bergantung padanya. Jika kamu menolak semua kesenangan, hidupmu akan terasa hambar dan tidak berarti. 4. Menggunakan stoikisme sebagai alasan untuk tidak berempati. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti harus kuat dan tidak perlu peduli dengan masalah orang lain. Tapi kenyataannya, stoikisme justru mengajarkan empati. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoikisme, selalu menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Jika kamu menganggap semua orang harus menghadapi masalahnya sendiri tanpa bantuan, kamu bukan sedang menjalani stoikisme, tapi hanya menjadi egois. Menghindari konflik. Banyak yang berpikir bahwa menjadi stoik berarti harus selalu menghindari konflik. Mereka takut berdebat, takut menyuarakan pendapat, dan akhirnya memilih diam. Padahal, terkadang konflik itu perlu untuk memperjuangkan sesuatu yang benar. Jika kamu selalu diam, kamu akan terus diperlakukan dengan tidak adil. Menekan semua emosi, termasuk yang sehat. Menjadi tenang bukan berarti menekan emosi sampai tidak merasakannya sama sekali. Jika kamu tidak pernah mengungkapkan perasaan, kamu akan kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Bukan masalah untuk merasa sedih, bahagia, atau marah.
Yang penting adalah bagaimana kamu mengelola emosi itu dengan bijak. 7. Menganggap semua masalah adalah hal sepele. Bersikap tenang itu baik, tapi jika kamu menganggap semua masalah kecil, kamu bisa kehilangan kepekaan terhadap hidup. Jika temanmu kecewa padamu, jangan hanya berkata, "Ah, ini bukan masalah besar." Jika pekerjaanmu mulai memburuk, jangan hanya berpikir, "Aku tidak boleh peduli." Beberapa hal memang penting dan perlu diperhatikan. 8. Mengisolasi diri dari orang lain. Banyak yang berpikir bahwa menjadi stoik berarti harus mandiri sepenuhnya dan tidak membutuhkan siapapun. Akhirnya, mereka mulai menjauh dari teman, keluarga, dan orang-orang yang peduli. Padahal, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada yang bisa bertahan sendirian dalam jangka panjang. Menjadikan stoikisme sebagai alasan untuk tidak bertindak. Kesalahan terbesar adalah menggunakan stoikisme sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Jangan biarkan pemahaman yang salah membuatmu kehilangan kesempatan, kehilangan orang-orang yang peduli, atau bahkan kehilangan masa depanmu. Stoikisme adalah filosofi yang luar biasa, tapi hanya jika diterapkan dengan cara yang benar. Jangan menjadi terlalu dingin, jangan berhenti berusaha, jangan menghindari kebahagiaan. Sebaliknya, gunakan stoikisme untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berarti dalam hidupmu. Kamu tidak harus membuang emosi untuk menjadi tenang. Kamu tidak harus menghindari kesenangan untuk menjadi bijak. Dan kamu tidak harus berjalan sendirian untuk menjadi kuat. Jalani hidup dengan seimbang, karena kebijaksanaan sejati ada di tengah-tengah. Terima kasih, salam jabat erat, dan jangan lupa komen bahwa kamu sudah siap bangkit.